Ibu saya menjalani terapi obat pasca operasi tumor pada terapi obat yang dilakukan selama setiap hari sampai 5 tahun. Bagaimana tanggapan saya? Mungkinkah dihentikan? Perkara dihentikan atau tidak saya kembalikan pada Anda. Saya nggak bisa ngelarang, nggak bisa nyuruh. Tapi kalau Anda yakin dengan sesuatu dan Anda tahu solusinya, nggak apa-apa, kerjain aja. Dan minta petunjuk sama Allah, jangan sama dokter, jangan sama saya. Itu kata kuncinya. Ya, jangan semua bergantung pada manusia. Kita harus banyak-banyak, lebih banyak lagi mengandalkan. Kok makin banyak? Kita harus lebih banyak lagi mengandalkan Allah. Itu kata kuncinya ya. Minta petunjuk, nanti Allah kasih tahu. Dan ini banyak case lah saya dapatkan. Subhanallah, ada orang gagal ginjal tiba-tiba dia pasrah gitu kan. Pasrah tiba-tiba orang ngasih tahu, Pak coba minum daun kelor gitu kan. Daun kelor tuh subhanallah luar biasa loh dahsyatnya. Daun kelor tuh, apalagi kalau Anda mau ngikat logam berat pakai daun kelor tuh bisa. Kelornya diapain? Anda nanti blender boleh lah. Atau mungkin ada daun kelor gitu kan, ada masukin dalam begini. Penuhin aja. Penuhin daun kelor di sini kan murah meriah luar biasa tuh kan. Apa yang terjadi? Anda rendam semalaman. Besoknya Anda saring, lalu si daun kelor tadi Anda blender kan jadi kayak pasta kan, itu dibalurin ke badan, itu ngikat logam-logam berat. Daun kelor tuh gitu, dahsyatnya. Ya, lagi tren banget tuh moringa itu di dunia dan mahal itu jual mereka. Ya, seperti itu. Jadi bisa Bu, Pak. Jadi intinya apa? Perbaiki enzim, biasakan puasa dan pasrah. Jadi misalkan gini, ada atau tidak ada penyakit, kita tuh pasti akan mati, tenang aja. Jadi jangan usah khawatir, jangan takut dengan penyakit, apalagi jangan takut pakai teorinya manusia. Ya, mau dokter segala macam, kita lebih gantungkan diri kita sama Allah, nanti Allah kasih petunjuk. Ya, jadi nggak usah khawatir. Bisa nggak? Insya Allah bisa. Ya, polanya gimana? Saya kira mungkin dari apa yang sampaikan tadi sudah mulai dapat clue-nya ya. Mau bertanya, saran atau pola hidup untuk gagal ginjal kronis yang sudah mesti cuci darah seminggu 2 kali, saran saya apa? Cuci darah sekarang memang kalau secara umum agak berat, tapi gini, ada satu produknya Allah yang Anda bisa pakai untuk itu. Namanya apa? Air Zam-Zam. Minum air Zam-Zam, dan sebelum minum Zam-Zam, doa benar-benar. Maka Imam Syafi'i itu kalau dia minum Zam-Zam, dia minta 3 hal. Dia minta apa? Ya Allah, jadikan aku menjadi ulamanya umat. Minum Zam-Zam loh. Yang kedua apa? Mudahkan aku untuk menghafal Al-Quran. Yang kedua. Yang ketiga saya lupa. Tapi minum Zam-Zam itu tidak hanya minum cuma dapat kesehatan, banyak kita bisa minta dari Allah dengan situ. Ya, makanya minum Zam-Zam. Dan secara saintifik memang Zam-Zam juga bagus. Dia air alkali, segala macam lah gitu kan. Banyak banget manfaatnya. Ya. Itu tapi kalau kita mau pakai, adakah produk Allah bahasa kita? Adakah ciptaan Allah yang kita bisa pakai untuk ada? Ya, untuk memperbaiki fungsi ginjal. Namanya apa? Kalau Anda lihat sekalian, ini kan ibarat kata kayak saluran kencing gitu kan. Ini sama akar alang-alang Anda bisa pakai untuk orang-orang dengan masalah di ginjal. Ini. Insya Allah bisa membantu. Perbandingannya 1:1. Misalkan ini 100 gram, akar alang-alangnya 100 gram. Kalau 10 gram, ya 10 gram juga. Minum. Berapa banyak minumnya? Sesuai yang dibolehkan. Misalkan sehari cuma 200 mili ya, nanti sebagiannya Anda minum ini. Ditambah dengan air Zam-Zam dan harus yakin. Katakannya harus yakin. Tidak ada penyakit yang nggak bisa sembuh. Tidak ada penyakit yang tidak bisa sembuh kecuali tua dan mati. Kata Rasul begitu. Ya. Untuk penyakit autoimun, khususnya di penyakit kulit, apa saja yang boleh dimakan? Oh, ini udah mulai ditanya boleh dimakan apa? Apa saja yang boleh dimakan? Secara umum ya kayak inilah dimakan. Jangan makan 5 hal tadi. Autoimun tuh musuh utamanya 2, tepung sama dairy, musuh utamanya. Stop deh 2 hal itu. Ya, tepung sama dairy. Dan cara menghilangkan tidak suka dengan nasi putih sehingga bisa beralih ke nasi sehat gimana? Ya nggak tahu saya. Anda yang berusaha. Ya. Paksain Bu, Pak. Baik, saya katakan nih, ibadah saja, kalau kita nggak maksain bangun malam untuk tahajud, sampai mati pun nggak bisa tahajud. Serius. Ibadah itu kudu dipaksain. Kalau kita menganggap ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, maka kita juga harus paksain. Ya, saya juga dulu nggak suka pare, nggak suka saya pare. Dulu boro-boro bicara tentang ikan gabus, ikan itu. Ketika saya tahu, Masya Allah, saya jadi suka banget. Ya, suka banget. Makanya saya ada restoran dekat situ tuh, saya suka banget tuh. Yang isinya sayur itu loh. Tahu? Nah itulah. Yang buffet. Ya, lumayan lah itu. Ya.
Kacang-kacangan bagus untuk, sudah kacang-kacang sudah tadi ya? Sampai jam 11.20 ya? Sampai jam berapa nih? Sampai jam 12, kan zuhur. Zuhur jam berapa? 11.50. Ya 11.20 lah, masih ada 10 menit lagi. Alhamdulillah. Banyak bener tanya. Tadi udah ya gagal ginjal ya. Saya sudah memperbaiki gigi yang bolong, tapi tetap mulut saya bau. Saya punya sakit gangguan. Jadi mulut kita itu sebenarnya isi perut. Jadi benerin perutnya. Jadi kalau Anda mulai, coba Anda pernah nyium bayi nggak? Wangi nggak? Bayi makan cireng nggak? Nah. Nggak makan cireng deh. Cilok, nasi goreng dia nggak makan. Dia minum ASI loh. Dan kalaupun makanan pengganti ASI atau makanan tambahan ASI itu dia relatif sayur buah gitu kan. Makanya wangi bibirnya. Jadi bibir kita itu adalah hawa dari dalam. Gitu. Ya makanya kalau giginya udah diperbaiki segala macam, ya benerin. Jadi caranya gimana? Switch to alkaline food. Alkaline food itu apa? Sayur buah. Ya, sama air yang banyak. Insya Allah bisa bagus. Sama Anda bisa juga lakukan namanya mouth pulling. Mouth pulling itu pakai VCO. Jadi Anda ambil VCO, ada kumur-kumur selama 5 menit lah, atau 3 menit, 5 menit. Itu bisa untuk membersihkan mulut kita. Ya, itu bisa pakai itu. Anak saya usia 26 bulan, 2 tahun 2 bulan mempunyai beberapa alergi terhadap makanan. Baik, saya bilang dulu ya, anak itu ketika dia alergi sebenarnya diwariskan dari ibu bapaknya. Makanya saya pesan banget kepada akhwat-akhwat dan ikhwan yang belum menikah, saran saya jangan mewariskan gen lemah kepada anak Anda. Jangan nyampah mulai sekarang. Ya, stop nyampah. Setiap hari itu kalau bisa Anda ke supermarket, kalau saya saran beli air putih aja. Nggak ada yang sehat di sana, sebagian besar tuh 99% nggak ada yang sehat. Coba aja masuk. Minuman kemasan, gula, penyedap, pengawet, segala macam. Dan ini kayak begini nih harus jadi gaya hidup Anda mulai sekarang. Kayak gaya hidupnya cawapres yang nomor 2 itu loh. Dia kan bawa beginian tuh tiap, ya kan coba lihat. Makanya sehat dia. Ya. Gitu ya, jadi kalau sudah terjadi gimana? Kalau sudah terjadi ya sudah kita benerin. Benerin gimana? Benerin enzimnya, sudah tahu ya. Ya, benerin enzimnya, badannya dibiasakan untuk mengkonsumsi yang bagus-bagus. Nanti apalagi kalau misalkan anaknya masih ASI gitu ya, ASInya Anda tuh kan berkualitas. Ya tadi yang saya kasih tadi apa tuh namanya susu kambing, kemudian tadi kurma sama apa tadi itu ASI booster sebenarnya, booster ASI. Melimpah ruah termasuk ini booster ASI loh ini. Ya, mulai dikonsumsi tiap hari dan tidak usah banyak-banyak, tenang aja. Tidak ada racun minum beginian kalau makannya cukup. Tidak ada racun. Makan tiap hari dikit-dikit aja. Ya, kita memang tidak butuh banyak. Ya, gitu. Jadi kalau sudah sakit begini gimana? Kalau anak Anda bisa dikasih puyer habatus sauda, kasih puyer habatus sauda aja. Atau kasih madu. Madu itu obat terbaik untuk pencernaan. Kenapa? Dalam madu ada 20 jenis asam amino. 20 jenis loh. Jadi madu itu the best cure memang. Ya obat, apa itu namanya, obat terbaik lah. Saya sudah pasang ring jantung 2, seharusnya 5. Sudah 6 bulan ini saya nggak minum obat-obatan dari dokter, dan saya ada miom 12 cm. HB di bawah 9. Solusinya apa? Puasa. Puasa, terus nanti bapak atau ibu ini, ada hashtag saya bikin di IG itu namanya resep jantung JSR. Isinya adalah madu, bawang putih, cuka apel sama apelnya gitu kan, di blend nanti lihat aja tuh. Itu bisa Anda pakai. Dan yang tidak sakit pun bisa minum itu. Ya. Jadi tubuh kita tuh teman sekalian sebenarnya keluhannya badan kita tuh dia akan berteret. Jadi satu keluhan muncul, dia akan muncul keluhan yang lain. Ya. Dan tubuh kita itu setiap waktu dia perlu di-repressing. Jadi gini, sel lambung kita itu dia membutuhkan waktu 3-5 hari untuk bertumbuh atau diganti. Artinya apa? Kalau 3-5 hari tiba-tiba yang masuk ke dalam badan kita itu bukan bahan bakunya dia, kalau nggak ada bahan lagi dia akan pakai itu.
Makanya penyakit itu muncul gara-gara apa? Gara-gara, ini bahasa saya aja ya, gara-gara organ-organ tadi terasup dengan bahan yang tidak semestinya. Jadi sebenarnya, kalau kita benar-benar ngikutin polanya, tubuh kita tuh bisa memperbaiki dirinya sendiri sebenarnya. Jadi penyakit itu nggak usah diobatin, nggak usah diobatin yang kita lihat di situ. Contoh gini, ada ibu-ibu atau bapak-bapak lah, jamaah saya itu dia bilang, saya sakit mah, sakit ini juga macam. Yang saya kasih cuma apa? Saya kasih cuma jeruk nipis sama madu sama garam. Kenapa bisa kayak begitu? Tiba-tiba dibilang mahnya hilang, pegel-pegelnya hilang. Jadi mbak saya itu menang banyak kita. Jadi produk-produk begini itu bikin menang banyak kita. Kenapa? Karena mereka memang masih full. Jadi kita nyebutnya real food, whole food, real food. Jadi kalau nanti Anda sudah makan, misalkan Anda beli jus lah di pinggir jalan. Ya termasuk jus ini misalkan alpukat. Anda sudah mulai mikir, ya beli pukat berarti alpukat misalkan pakai gula lagi nggak? Enggak pakai gula lagi. Jadi kita udah mulai mikir ya. Jadi ketika Anda bikin termasuk ini manggis ini, buat teman-teman sekalian, ini kalau Anda jus sama bijinya enak banget. Cobain deh. Iya, nggak pahit. Nggak pahit. Nggak tahu. Ya. Bahkan biji manggis ini bagus banget. Jadi kalau biji manggis sama biji duren. Kalau saya dikasih duren sama biji duren, saya akan lebih makan biji durennya. Karena biji duren itu ada kolagennya. Luar biasa kan? Yang biji-biji itu dia luar biasa manfaatnya, kecuali kedondong. Nah, itu agak-agak, belum tahu penelitiannya saya kalau itu. Jadi gitu ya Bapak Ibu yang tanya ini, mulai biasakan puasa. Kenapa? Semua penyakit pada dasarnya bisa sembuh. Kalau apa? Kalau kita tidak mengasup sampah. Dan kata kuncinya apa? Bagaimana pola Nabi sekalian? Pola Nabi salah satunya apa? Jangan sering banyak-banyak makan. Laparin aja diri kita. Nanti apa? Autofaginya jalan. Ya itu kata kuncinya ya. Kayaknya nggak bisa semua juga ya. Mudah-mudahan terbaca yang bisa terbaca. Saya mempunyai putra, usianya 19 tahun, bulan September kemarin berhenti jantung mendadak. Kondisi sekarang sadar apasia. Menu apa yang bagus untuk putra saya agar sel-sel otak bisa berkembang lagi dengan baik. Sekarang masih minum susu ... Susunya ini jangan diminum lagi. Ya, ada merek yang saya nggak usah sebut. Nggak usah diminum lagi, ganti sama susu kambing. Terus kasih anak Anda minyak zaitun. Ya, minyak zaitun dikasih ke beliau dan termasuk juga berikan coklat. Coklat bubuk plain. Ini coklat bubuk ya. Di rumah saya punya coklat bubuk. Ya, coklat bubuk ini Bu sekalian, ada risetnya ada. Coklat bubuk ini adalah salah satu tumbuhannya Allah, ya, coklat kan, yang dia bisa memperkuat fungsi jantung. Kesadaran semua segala macam hubungan sama ini. Maka Anda kasih ini tiap hari. Sama apa? Sama kurma. Jelas ya? Itu. Jadi bisa pakai itu. Sudah 11.20. Saya diabetes sudah 12 tahun lebih. Saya ingin mengikuti makan sehat ala Rasul. Tapi bagaimana dengan obat-obat diabetes harus minum? Saya ada satu buku saya baca. Buku ini kalau teman-teman lihat belum masuk ke Indonesia. Tapi buku ini, Bapak sekalian, dikarang oleh 2 dokter di Amerika. Judulnya The Longevity Solution. Dr. James Dinnick sama Jason Fung. Isi buku itu apa? Isi buku itu adalah puasa. Jadi dia punya klinik puasa. Dan puasanya apa? Alternate day fasting, salah satunya puasa Daud. Dan itu ternyata bisa menyembuhkan dengan izin Allah semua pasti ya. Orang yang HbA1c-nya pada orang diabetes itu normal. Makanya kerjain aja apa yang Nabi kerjakan. Membiasakan lapar, makan yang berkualitas, maka dia akan kembali sendiri Bapak sekalian. Ya, coba saya lihatin slide-nya ya, mudah-mudahan ada. Jadi obat pertama, obatnya ini nih, kayaknya ini deh. Jadi kalori restriction itu, ini saya ambil dari buku itu. Kalori restriction itu buat sekalian, kalau Anda lihat ada panahnya di situ. Jadi lihat, di sini kan ada panah nih. Jadi orang-orang yang merestriksi kalorinya, apa yang terjadi? Insulin sensitivity dia akan meningkat. Jadi ginilah,
Saya bahasakan lebih gampang gini. Di Jepang itu ada namanya kereta, KRL lah bahasa kita. Nah, pagi-pagi itu penuhnya luar biasa. Maka di pintu kereta itu ada namanya petugas pengatur penumpang. Tugasnya ngapain? Ngedorong penumpang masuk ke dalam kereta. Nah, petugas ini sebenarnya insulin. Yang didorong apa? Glukosa masuk ke dalam sel. Nah, sekarang insulinnya kebanyakan, petugas ngambek. Apa yang terjadi? Penumpang tumpah ruah. Itulah DM. Paham ya? Kurang begitu. Nah, sekarang tugas kita ngapain? Tugas kita, si petugasnya disuruh ambil break. Cuti. Cuti itu apa? Suruh istirahat. Yang pertama itu. Yang kedua, ini saya ambil dari buku Longevity itu ya. Kemudian yang kedua apa? Jangan masukin lagi kalori ke dalam. Ke dalam kereta. Kalori dapat dari mana? Kalori dapat dari ini. Jadi orang-orang DM itu saran saya, Anda lebih banyak mengkonsumsi yang zero kalori. Zero kalori dari mana? Rempah. Ada beberapa jenis rempah yang memang bisa kita pakai. Contoh apa? Ketumbar, kayu manis ya, serai kayak begini. Itu bisa memperbaiki insulin sensitivity. Insya Allah. Dan yang terbaik salah satu, yang tidak kalah terbaiknya adalah minyak zaitun. Tambah dengan puasa, jadi misalkan Anda tiap hari makannya sebulan mungkin 1.500-2.000 kalori ya. Nah, Anda kurangi, berapa banyak? 500 saja. Jadi tubuhnya memang disengajakan lapar, apa yang terjadi? Dia akan bongkar penumpang-penumpang yang sudah masuk untuk dijadikan cadangan energi. Makanya puasa itu atau kalori restriksi itu efeknya luar biasa loh. Apa yang terjadi? Anda lihat, body fat kita bisa menurun kalau Anda lihat sini. Dia menurunkan body fat. Dia akan memperbaiki modulasi dari apoptosis. Apoptosis sel kita akan memakan yang rusak-rusak, bunuh diri kalau kata bisa. Karena apalagi dia akan meningkatkan anabolik hormon. Itu sebabnya orang-orang yang berpuasa lama-lama badannya membesar. Kenapa? Growth hormonnya muncul. Ya, growth hormonnya muncul. Saya pribadi memang pakai konsep ini sehingga beberapa baju saya yang kemarin muat udah mulai mengecil. Jadi tertarik semua itu kan badannya gara-gara apa? Gara-gara nggak banyak makan. Gara-gara nggak banyak. Bahkan saya pernah cobain sampai 20 jam saya nggak makan, minum aja ya. Hasilnya dahsyat banget. Ya, banyak lagi manfaatnya sekalian, termasuk ini ya autofagi ya. Dan dia akan mengaktifkan namanya anti-inflammatory hormon. Anti-inflammatory hormon itu apa? Ibarat kata Anda makan antibiotik tapi antibiotik dalam badan kita. Jadi yang orang-orang sakit inilah infeksi segala macam, inflamasi gitu dia akan dimakan semua sama dia karena ada anti-inflammatory tadi. Ya, seperti itu. Dan dia bisa menurunkan inflamasi kronik. Orang DM itu inflamasi. Ya, inflamasinya kenapa? Ya, karena banyak radikal bebas dalam badannya. Ya, seperti itu. Jadi bisa insya Allah ya. Insya Allah bisa. Termasuk kayu manis bisa Anda pakai. Kayu manis, ya kayu manis. Suami saya sudah 1 tahun terkena saraf kejepit di lumbar 5 di tulang belakang yang mengakibatkan kaki kebas dan susah BAB dan BAK sudah operasi tapi masih belum maksimal. Pengobatan apa yang harus dilakukan? Kalau masalah saraf kejepit dibenerin Bu, nggak bisa pakai herbal karena itu struktur. Ya, saran saya, kayak teman-teman saya di sini banyak kok yang bisa benerin. Kalau di Jakarta juga ada beberapa yang bisa insya Allah benerin dan kompeten. Ya, tapi bukan dokter. Ya, termasuk saya pribadi juga, saya sekitar setahun yang lalu lah. Ini saya nih pernah turun. Gara-gara apa? Gara-gara roti. Ceritanya tuh maghrib, saya mau beli roti buat jenguk orang tua pas lagi di Jakarta. And then sendal saya itu nyangkut dalam besi cor. Landing saya pakai 1 tangan. 1 tangan lagi numpu, pak, waktu bangun kok pucat. Saya bilang, ternyata ini nggak bisa digerakin lagi. Langsung saya telepon teman-teman dari dunia lain. Yang lain itu maksudnya teman-teman saya yang non medis lah gitu kan, yang tukang urus segala macam. Gimana? Baru saya ingat, wah iya benar ada satu tempat rujukan saya dulu. Jadi malam tuh Babu, Masya Allah sakitnya luar biasa. Apa yang saya kerjakan? Nangis. Karena nangis itu bisa mengurangi nyeri. Iya, nangis aja. Sambil ngapain? Sambil baca Quran, dengerin Quran, nangis, begitu aja terus. Nanti dia terdistract sendiri. Ya. Besoknya saya langsung pergi ke tempat beliau itu, di daerah Cikampek sana. Dia bapak udah tua, umurnya berapa tahun, 70 tahun gitu kan. Dia saya, kenapa? Dia bilang, copot, saya bilang. Ini copot, ini sama ini tuh selisih segini coba.
Kebayang aja kan sakitnya kayak apa. Duduklah sama dia. Wah, di Bandung banyak tuh Jawa Barat orang-orang begini. Tapi yang benar-benar tanpa klinik-klinikan ya. Duduk saya di samping dia kan, ada 3 orang. Ya, 3 orang, dia sama 2 orang asisten dia. Terus saya dibius. Biusnya pakai apa? Bantal. Digigit. Ya. Pak, sama dia tuh, masuk lagi. Selesai. Langsung bisa saya pegang, minum lagi. Gitu. Tubuh kita ini lentur. Ngelenturin tubuh kita, sekarang Anda tahu caranya gimana? Anda tahu nggak? Ngelenturin tubuh kita nih caranya paling gampang adalah solu kama ra'aitumuni usolli. Salat. Itu the best, stretching, relax terbaik itu salat. Ya, kalau orang yang biasa salat tubuhnya pasti akan lentur. Masya Allah kan, makanya itu amal ibadah yang pertama kali dihisab itu salat. Karena Masya Allah efeknya luar biasa ke badan. Mulai dari paru mengembang, kemudian kaki kita, pencerahan, semua kena dalam sholat. Tapi sholatnya yang benar. Ya, seperti itu.